Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab belum? Waalaikumsalam. Nah, masya Allah. Udah lupa lah. Jadi gini guys, gue kebetulan dapat kesempatan untuk mampir di salah satu tempat terbaik sih. Kenapa bilang terbaik? Karena ini adalah tempat usaha dari salah satu busana muslim ya kan? Itu dari Kori guys. Yang ini juga baju Kori guys. Masya Allah tabarakallah. Jadi teman-teman bisa kalau mau ngecek nanti di Instagramnya bukan? Kori Apparel. Kori Apparel. Terus di follow, tapi jangan lupa di follow, dibeli juga ya kan? Biasanya nggak terlalu apa ya? Buatnya buat dia juga nih, udah kawin guys gitu kan. Masya Allah. Jadi ini kebetulan alhamdulillah ada kesempatan kita ada di Bekasi ya kan? Bekasi ya. Di Bekasi dan Albar ini salah satu sahabat gua. Jadi kalau teman-teman lihat dan di konten sebelumnya kan ada beberapa kali tuh gua sharing tentang, jadi gua punya playlist itu SKSD bang. Sharing K-pop, sharing bermanfaat. Nah, part kali ini gue pengen ngajak teman-teman untuk melihat dan gue pengen memaparkan. Jadi kan gue sama Albar tuh kenal di salah satu tempat. Gue bilang baik sih nggak baik juga ya Bar. Tapi ya saat itu mungkin buat kita baik ya Bar. Nah, jadi saat itu gue kenal sama Albar dan berteman, bersahabat, bersaudara menjadi salah satu tim. Nah, jadi salah satu tim. Jadi waktu dulu itu gua dan Albar bergabung menjadi salah satu tim, yaitu BVS. Nah, BVS itu adalah salah satu dance cover terbaik saat itu. Nggak apa-apa lah, gitu kan. BVS itu salah satu dance cover yang ada di Jakarta. Terus kita cover BTS waktu itu. Dan posisinya gue sebagai Suga, ya kan. Albar ini sebagai Redmond. Jadi kalau teman-teman mungkin flashback sedikit, ada nanti gua dan Albar di satu tim, tapi ada teman-teman yang lain juga ya Bar? Iya, ya rame sih sebenarnya. Rame, Kita berdua doang yang bisa saat hadir. ini baru berdua. Jadi karena sebelumnya gue bilang, insya Allah di next konten gue bakal ngajak teman gue lah untuk sama-sama sharing gitu Bang. Nah kali ini membuktikan aja sih Bar. Jadi nggak cuma gue doang yang ngomong gitu sebagai mungkin lu kan punya konten jadi lu bisa aja menjual ini sebagai jualan lu gitu loh. Nah gue pengen berbagi jadi biar Albar gitu sedikit menceritakan apa sih yang ada di dalam ketika lu menjadi seorang dance cover, terus ketika lu turun panggung gitu seperti apa gitu Bang. Gimana Bang? Ya mungkin sebelumnya si Vian juga udah pernah menceritakan untuk beberapa pengalaman dia di dunia per-K-popan dan ya bisa dibilang gitu ya emang ya alhamdulillah juga emang waktu itu sebenarnya kan emang kalau dari awalnya untuk gue sendiri pun waktu itu emang lagi nyari kegiatan, apalagi waktu itu kita umur lagi kuliah kita masih kuliah, kita ibaratnya namanya anak muda lagi nyari jati diri maksudnya ya kuliah nggak kuliah doang gitu. Jadi kita nyari kegiatan di luar lah dan emang waktu itu juga kepengen ada komunitas yang beda gitu maksudnya, karena emang beberapa kegiatan yang nggak sesuai hobi akhirnya ikut keluar. Berarti hobi itu satu dance? Iya. Satu dance. Dulu, Dan lu kenapa terpikir untuk itu? Kita kan gini, konteksnya dance itu kan banyak nih kayak hip hop kan macam-macam lah. Kenapa lu malah jatuh ke dunia dance cover? Karena gue ngeliat di situ potensi ceweknya banyak. Astagfirullahaladzim. Itu zaman jahilnya ya guys. Ya Abar mulai terbuka ya kan, mancing dikit aja. Jadi tapi memang gak usah dipungkiri sih, mungkin sama aja kayak yang cowok mungkin saat itu popularitas ya Bang. Kita waktu itu mungkin sama lah, baik yang cowok mungkin mencari popularitas dari fans ya kan, sama pun yang cewek ini seperti itu gitu. Sebenarnya nggak cuma di dunia K-pop doang sih, di beberapa teman-teman entertain pun mungkin seperti itu gitu. Nah mungkin kali ini cuma Albar yang mencari sosok tanda kutip wanita gitu kan. Ya kayak gitu kan. Terus gimana tuh? Ya karena maksudnya kan sebenarnya kenapa gue nyari itu Korea karena banyak ceweknya sebenarnya emang karena gue jujur gue ngerasa waktu gue sekolah dulu gue tuh SMK STM yang maksudnya populasi ceweknya itu sedikit 1:3 dibanding cowoknya. Berarti kalau di K-pop tuh banyak ceweknya? Ya pertama mikirnya situ dan ternyata benar gitu. Tapi lu sempat kepikir gak ketika lu di situ udah ada pikiran soal entah kayak agama gitu belum?
waktu itu sih kalau gua emang ya alhamdulillah karena dari keluarga gua juga udah nanamin dari kecil untuk soal agama tuh mau kita gimana yang penting sholat 5 waktu jangan tinggalin. Cukup itu aja. Ya emang dari tanaman orang tua selalu begitu, pokoknya sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalin. Pokoknya ya karena dulu emang maksudnya belum melek banget jadi ya udah cuma itu aja, dan emang maksudnya masih belum banyak amalan-amalan yang kita pribadi pun belum tahu. Nah terus ketika lu masuk dunia kan mungkin kan tadi lu bilang mungkin ya bahasa kita mahasiswa biasa terus masuk ke dunia dance cover gitu kan, lu masuk situ apa yang lu rasakan? Apakah kayak lu jadi kayak sok ngartis gitu, apa yang yaudahlah biasanya cuma hobi gitu, menurut lu gimana gitu saat itu? Gue saat itu sih merasa ya yang pertama cuma hobi, kedua ya maksudnya kayak oh gini loh, maksudnya ngerasa kita di panggung, di depan panggung itu ditonton banyak orang, dan juga banyak perasaan di situ campur aduk, misalnya namanya grogi segala macam, apalagi kita kan namanya orang baru-baru banget naik panggung lah, atau maksudnya baru banget tiba-tiba joget, dan emang ya gimana ya, sempat juga ada beberapa pikiran-pikiran yang maksudnya dikira kayak ya apa namanya ya bukan laki banget lah kalau joget-joget, sebut saja homo lah gitu. Kayak gitu juga. Nggak apa-apa bro, belak-belakan aja kan. Di sana kan dilarang homo kan? Iya. Asli homo dilarang kan. Dan saat itu memang kita berteman pun sebenarnya sampai sekarang sih kita nggak boleh menyampingkan teman-teman yang memang masih dalam koridor itu gitu loh. Cuma kan kalau bisa, kalau takutnya kita belum siap kan, daripada kita terbawa ya lebih baik kita sedikit menghindari kan gitu kan. Makanya tadi kayak gue bilang poinnya itu mungkin Albar saat itu berpikir untuk punya banyak kegiatan, terus punya channel teman juga kan, dan mungkin ya cuma kurang kurang orang melihat tuh kalau orang awam K-pop itu cowoknya banci, ya kan, bahasanya kan kayak gitu, orang-orang awam ya bilang kan kayak gitu kan. Jadi cuma terus dan ketika lu masuk situ memang bener semua apa teman-teman lu yang tanda kutip agak menyimpang gitu semua atau gimana? Ya maksudnya kita waktu itu kita lihat sendiri lah ya, maksudnya gimana lingkungannya dari cowok-cowoknya, dan emang maksudnya nggak nutup kemungkinan untuk kita pun dilihat yang begitu, karena maksudnya ya emang ibaratnya apalagi di dunia apa di negara kita ini Indonesia waktu zaman kita itu belum hits-hitsnya banget gitu loh, orang masih ya kayak lihat laki joget dikit aja apa sih gitu maksudnya. Dan emang kalau misalnya untuk lingkungan yang kayak homo atau ngondek kayak gitu ya, kalau ngondek sih banyak ngondek banyak banget. Kalau homo ya pribadi gue sendiri maksudnya yang nggak bisa nilai orang dari tampilan dia homo atau enggak gitu, karena maksudnya yang namanya homo ini kan sifat gitu, maksudnya lebih jadi cenderung namanya dia penampilannya kayak gini belum tentu dia juga punya sesama jenis gitu. Tapi ya walau alam karena emang gue juga nggak mau untuk meneliti dia itu homo atau enggak, dan maksudnya kalau emang ketahuan homo gue mendingan jauhin gitu. Jadi ya mungkin salah satu fakta ya Bang, kalau kita nggak bisa memungkiri sih, memang kita juga nggak bisa ngejudge semua artisnya atau bahkan yang dance covernya itu mereka yang cowok menyimpang, nggak bisa ngejudge itu juga, karena kita kan apa ya, kita nggak benar-benar tahu mereka seperti itu kan. Cuma mungkin karena tampilan, dan apalagi kalau mungkin kayak teman-teman yang awam yang tidak tahu K-pop ya bisa dibilang kayak gitu, karena mungkin kayak dari bajunya yang agak-agak ya warna-warni ngejreng lah ibaratnya kayak gitu. Mereka pakai make up gitu kan, karena cowok pakai make up kayak orang agak sedikit tanya kan, kayak gitu. Jadi mungkin salah satu fakta kayak gitu kan. Terus gimana gitu kan? Yang soal apa nih, soal ketika lu di atas panggung ngerasa jadi artis gitu. Dulu kan diteriakin opa gitu. Gimana tuh? Ya tempat maksudnya ada lah kita ngerasa ya sebagai artis, walaupun emang gak nutup kemungkinan kita tuh bukan artis gitu. Kita bukan artis dan kita pun bukan melakukan hal yang artis itu lakuin gitu. Kita hanya niru-niruin, dan ternyata responnya kita diteriakin kayak gitu ya emang ya masya Allah, maksudnya bikin hati kita pun jadi senang juga gitu loh. Maksudnya emang ya namanya kita lagi manggung ada orang yang senang dengan penampilan kita ya, yang untuk kemungkinan kita juga bakal senang karena itu. Berasa artis ya Bang? Ente Berasa artis. Jadi apa ya, mungkin kalau gue lihat di beberapa teman, terus bahkan yang mungkin dulunya jadi junior kita gitu kan, manggil kita abang segala macam, terus kita mungkin masa kita sudah berhenti di sana, kita lihat beberapa teman-teman kita masih terus ada di sana, dan bahkan mungkin kalau gue bilang nanjak gitu. Dia jadi lebih dari yang sebelumnya gitu. Itu kemungkinan bisa jadi apa ya, yang bakal berat buat ngelepasin gitu kan. Karena
kayak gue pribadi, pastilah kita nggak bisa memungkiri ketika kita naik kan udah di atas, ada rasa kalau gue cabut nih sayang nih popularitas gue, karena awal cari itu kan. Tapi lu sempat gak berpikir setelah lu lagi naik nih tiba-tiba kayak kok gue bosan nih kayak gini gitu, gue pengen udah aja lah gitu, pernah gak kayak gitu? Kalau kayak gitu sih ya aku pernah, maksudnya lebih bukan ke bosan sih, bisa capek gitu kayak. Tapi lagi naik-naiknya tuh? Lagi naik-naiknya, maksudnya ya kok maksudnya hari Ahad gua pakai kayak buat ini doang gitu, maksudnya gua nggak ada waktu buat sama teman lain, buat apa itu kita ya apa ada pacar. Kalau itu masih ada pacar, maksudnya untuk waktu juga, maksudnya jadi berkurang aja, dan emang maksudnya yang namanya kita bosan, namanya manusia pasti bosan ada gitu, dan emang itu yang kita rasain juga waktu walaupun itu lagi naik-naiknya, tapi ya tetap juga maksudnya ketika kita manggung ya tetap ada rasa senangnya juga. Jadi maksudnya kayak kebayar lah rasa capek kita dengan orang-orang yang senang dengan penampilan kita waktu itu. Tapi setelah itu bisa lu berani untuk mengatakan kayaknya gue udahan ya? Itu gimana? Alhamdulillah sih, gue ngerasa waktu itu kayak Allah kasih tahu aja gitu. Maksudnya dari gue udah mulai kerjaan gue yang ternyata liburnya tuh udah bukan libur kayak orang biasa, ya udah libur kayak orang biasa, dan emang kerjaan gue juga udah ibarat orang tidur gue kerja gitu, kadang gue kerja bareng, kadang apa orang baru balik gue juga baru mulai kerja gitu. Dari situ gue ngerasa kayak badan gue udah nggak bisa lagi nih untuk ngikutin pola waktu dance cover itu, karena emang sudah capek banget. Dari situ mungkin maksudnya ya Allah juga udah mulai negur gitu, maksudnya ya udah bukan waktunya lagi lo kayak gini, fokuslah ke hidup lo. Mungkin dari yang gue tangkap, gue dapet hikmah waktu itu kayak gitu. Dan alhamdulillah juga mulai banyak juga kejadian-kejadian yang Allah kasih kita buka hati gitu, maksudnya ya benar-benar dipanggil, maksudnya udahlah tinggalin lah, maksudnya coba untuk lebih ke akhirat gitu kan. Memang ya ada beberapa kejadian-kejadian yang akhirnya udah melek mata, buka juga hati alhamdulillah, dan jadi lebih untuk tinggalin yang melalaikan gitu, maksudnya. Berarti secara langsung lu bilang ketika lu latihan, lu perform itu pasti melalaikan ya? Iya. Nah, pasti melalaikan kan? Karena gini, banyak banget pertanyaan kayak kadang di komen atau di DM, bahkan yang kayak gue punya beberapa teman yang sama-sama berdakwah di dunia dakwah per-K-popan, pasti banyak yang komen bilang gini, Kak, sorry, gue suka K-pop tapi gue tetap sholat, gue tetap ngaji. Nah itu menurut gue gimana gitu? Karena setahu gue mengikuti beberapa ulama, yang namanya hak itu nggak bisa membatil. Jadi kalau lu sholat, lu ngaji, tadi dibilang ya mau lu belajar agama, tapi kalau lu tetap mencintai idola-idola lu itu opa-opa gitu kan, yang cewek nuna-nuna itu ya gimana ya, masih belum bisa lah. Allah kan menyukai sesuatu yang indah gitu kan. Dan Allah tuh nggak mau kalau lu udah melakukan yang baik, kenapa harus digabung dengan juga yang batil tadi gitu. Kalau lu sendiri gimana gitu? Kalau gue jujur, maksudnya namanya kita dalam beragama ini, apalagi untuk orang awam ya, kalau kita langsung kasih semuanya itu, ini lo Islam, ini lo apa gitu, kita yakin pasti mereka juga langsung nolak, mentah-mentah gitu. Kalau misalnya kayak gue tuh suka apa-apa ini, tapi gue juga tetap sholat, alhamdulillah, terus sholatnya terus gitu loh. Karena siapa tahu, kita nggak tahu loh Allah itu kapan mau buka hati kita gitu. Kalau misalnya kita melaksanakan sholat terus, baca Quran juga, ibaratnya kita udah ada upaya, salah satu upaya untuk mendekati diri sama Allah. Walaupun kita yang namanya manusia nggak ada yang sempurna, kita pasti namanya manusia adalah pernah ngelakuin namanya berbuat dosa gitu loh. Bahkan kita pribadi pun sampai sekarang masih gitu loh. Maksudnya adalah beberapa itu, karena ya kita nggak mungkin, itu kita manusia gitu. Nggak apa-apa lanjutin sholatnya segala macam, tapi kalau bisa, apalagi kalau emang udah tahu hukumnya, ibaratnya namanya Korea ini atau mungkin negara-negara lain atau budaya-budaya lain, itu kan banyak yang maksudnya bukan Islam, bukan berpatokan dengan Islam gitu. Kita ini kan maksudnya bangga lah sebagai muslim, dengan syariatnya juga gitu. Tapi maksudnya bukannya kita kayak lu tuh nggak boleh ini, lu nggak boleh ini, lu nggak boleh ini. Kalau lu emang masih ngerasa berat nih untuk ninggalin itu, kurangin satu-satu, per tahap. Misalnya kita lagi ada di poin 10, kurangin 1, 9, kurangin 1, 8 gitu loh. Ibaratnya itu yang gue rasain dari dulu.
gue jujur gue nggak bisa orang yang ninggalin sesuatu langsung jebret Langsung. gitu. Ibaratnya dulu gue demen banget gue dengar lagu K-pop segala macam. Oke, gue hitung-hitung sehari gue waktu itu dengerin K-pop bisa mungkin 5 jam. Maksudnya total ya lagunya atau total ibaratnya. Dari K-pop itu lu kan 5 jam ya tadi bilang kan. Tapi lu ngaji juga gak gitu? Nah, waktu itu gue belum sama sekali ibaratnya nyentuh Al-Quran. Oh, Masya Allah. Terus? Dari situ ibaratnya kayak Al-Quran itu cuma ada dipajangan di rumah gue doang waktu itu. Dan emang maksudnya namanya ibadah, kalau nggak dipaksa nggak bakal bisa. Iya betul. Dan emang kalau ketika kita melakukan sesuatu yang dosa, pasti bakal diikuti dengan dosa lain, dan ketika kita mau mengerjakan pahala bakal dihalangi dengan dosa ini. Itu yang gue rasain. Jadi makanya gue ngerasain, gue kurangin sedikit-sedikit, gue kurangin 4 jam lah, 3 jam lah, sampai sehari gue cobalah, gue nggak dengerin lagu sama sekali. Besoknya gue dengerin lagi, besoknya gue nggak dengerin lagi. Yang akhirnya ya alhamdulillah, maksudnya ya udah akhirnya sekarang pun walaupun emang kadang gue denger lagu kayak oh ya udah gitu aja, oh aja gitu, maksudnya B aja, jadi biasa aja. Dan memang ya balik lagi, maksudnya namanya kita beragama, apalagi kan kita mendekat dengan Allah, minta terus doa sama Allah, ibaratnya bukainlah jalan permudah nih untuk dekat sama Allah gitu. Jadi ya insya Allah pasti kita dibukain hati dan jalan kita dipermudah untuk bisa lebih dekat sama Allah. Itu yang misalnya saya rasain pribadi. Dapat sih gue, jadi apa ya, mungkin sama kayak kita pribadi mungkin merasa kan ketika kita perform kita tetap sholat kan. Kita perform kita sholat, bahkan kayak ketika perkenalan lu sadar atau enggak ya kan, kayak assalamualaikum kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kan. Nah lanjut baru gue bilang saya Ray cover Suga gitu kan, Albar cover kayak gitu kan. Maksudnya kita secara tidak langsung mungkin sadar bahwa itu yang memang sebenarnya kurang baik. Dan pasti kalau dibilang melalaikan nggak mungkin nggak. Mau alasannya ya gue tetap sholat, gue pribadi ya sebagai pelaku di sana ya gue sholat, tapi sholat gue tar-taran karena make up, karena kostum ya. Kayak gitu-gitu lah. Jadi gue bilang, gue ada beberapa poin sih, kayak kan tadi Albar bilang, mungkin salah satunya lingkungan. Di lingkungan itu Albar melihat ada apa ya, sesuatu yang mungkin harusnya tidak kita tampilkan. Jadi kita tampilkan, jadi apa ya, orang mungkin jadi terbiasa buat mainstream kan. Karena mungkin gini, kalau dalam kayak syariat gitu, seharusnya wanita itu berpakaian kan tidak terbuka. Kalau sekarang kita ke dance cover misalnya, ya juga kita melihat banyak sekali wanita-wanita yang aurat terbuka. Bahkan cowok pun seperti itu gitu kan. Mungkin cuma dia pakai baju tapi tembus pandang, yang bikin hasrat wanita itu sampai teriak-teriak apa segala macam gitu kan. Itu satu. Kedua, belum lagi ada lagi penyimpangan apa ya? Ya yang kayak tadi dibilang LGBT. Kita memang nggak semua. Ya kayak kita pribadi, itu normal, Albar normal, sama-sama tahu kita normal, tapi kita pun punya teman yang memang mereka yang lesbinya ada, yang homo ada gitu kan. Seharusnya di Islam kan nggak ada gitu kan. Tapi karena posisinya kita berteman, jadi kita apa ya, di satu sisi kayak ya udahlah dia gue gitu. Itulah, jadi mungkin itu sih gue bilang salah satu upaya orang-orang itu untuk apa ya, bisa diberikan wadah atau tempat gitu, ya kan. Jadi ibaratnya emang walaupun LGBT nggak cuma di K-pop ya, cuman maksudnya ya di K-pop yang dari kita. Karena poinnya kita membahas tentang K-pop. Kita udah pernah di lingkungan itu dan ya ternyata alhamdulillah emang ada beberapa orangnya seperti itu. Gitu. Ya untuk di daerah-daerah lain karena kita nggak tahu, maksudnya untuk entah Bollywood, iya, kita nggak ke situ, kita dulu nggak ke situ, dan ini emang kita dulu pernah terjun di dunia K-pop, makanya ya kita sharing lah dengan kondisi waktu itu ya. Jadi dapat 3 poin tersebut, terus ditambah lagi bahwa yang lain bilang, gue tetap sholat, gue tetap ngaji, tapi gue tetap dengan K-pop. Nah yang salah itu kalau buat gue pribadi bilang, ya boleh, kayak memang sama kayak gue pribadi ketika gue meninggalkan K-pop nggak bisa langsung, pasti pelan-pelan gitu kan, pasti pelan-pelan. Cuma yang harus ditangkap adalah poinnya sama, tujuan itu sama. Harusnya lu sama-sama paham itu nggak baik, ya kan, itu nggak baik. Jangan sampai saking lu bilangnya idola gue tuh bisa membuat gue semangat karena lagu, pasti gitu kan. Gue kalau nggak dengerin lagu ini gue puyeng, tapi kalau gue dengerin lagu ini gue kayak semangat, itu kan gitu kan. Nah yang tadi dibilang Albar, salah satu solusinya mungkin pelan-pelan kan.
pelan-pelan gitu. Jadi nggak apa-apa, mungkin teman-teman bisa dengan cara jadi dialihkan lah tadi dengerin lagu jadi dengerin murotal. Ya bisa, karena ada beberapa juga syekh-syekh yang mereka tuh record di YouTube dan emang siapa tahu ada di beberapa syekh itu ternyata nangkep di hati kalian gitu. Jadi itu pun bisa sebagai sarana untuk meninggalkan musik. Ya meninggalkan musik lain. Satu, kedua yang ibaratnya tujuan hidup kita ini, maksudnya kita di dunia paling lama sekitar 60 tahun lah ya, dan di akhirat ini bisa yang sampai ribuan tahun bahkan kekal. Jadi ya kalau bisa tujuan kita juga tujukan untuk ke akhirat juga gitu. Jadi maksudnya walaupun cuma sedikit, aduh aku pengen deh ke surga, nggak apa-apa, doain terus tuh ulang, aku pengen ke surga, aku pengen ke surga, pengen ke surga. Insya Allah, maksudnya yang namanya Allah gitu, Allah yang maha pengasih, maha penyayang gitu loh. Kita mau dekat sama Allah, Allah pasti bantu gitu. Walaupun kita masih ngelakuin dosa, taubat dosa, taubat lagi gitu. Maksudnya kita namanya manusia ini kita nggak bisa gitu loh. Kita nggak bisa lepas dari dosa, kita nggak bisa gitu. Yang namanya manusia nggak ada yang sempurna cuma Allah. Jadi balik lagi lah, pokoknya gimana cara kita untuk deketin diri ke Allah, dan insya Allah pasti Allah juga akan bantu permudah jalannya. Kurangin lah satu-satu, kurangin sedikit-sedikit gitu. Nggak harus langsung jebret, nggak usah. Kalau bisa tapi mantap sih ya, Bang. Ya itu mantap. Cuman kalau kita pribadi ya kita kan yang kita pengalaman mah kita pelan-pelan orangnya. Tapi alhamdulillah kan maksudnya secara tidak langsung ya udah gitu kan. Dan alhamdulillah udah lagi nggak gantian stang gitu kan. Mungkin ya kayak gitulah, sama salah satu lagi sebenarnya gitu kan, di Islam itu sudah memiliki idola yang paling hebat dari semua kalangan sih gue bilang. Jadi karena kadang-kadang gini, gue tuh suka nonton Korea, nonton dramanya gitu ya, karena gue di situ gue bisa belajar politik, gue bisa belajar sopan santun, gue bisa belajar religi, gue bisa belajar lagi tata cara mengatur sebuah mungkin kayak perkotaan, tata cara dia mengatur dia berbagai macam hal lah gitu. Tapi mereka sangat disayangkan mereka nggak melihat itu di sisi Islam, karena posisinya adalah yang mereka lihat visual satu, kedua ya dunia. Karena iya semua yang di ibaratnya emang mereka tuh totalitas, mau bikin drama, mau bikin apa gitu, mereka totalitas, mereka tahu apa yang konsumen mereka pengen gitu. Mereka tahu nih, ibaratnya orang pasti melihat dari visual, ya kan, visualnya bagus, oke kita masukin ke bagian dalamnya, entah itu kalau di drama bisa jadi dari ilmu kedokteran yang ternyata emang benar-benar ilmu kedokteran gitu, dari apa namanya politik yang emang benar-benar ilmu politiknya pun ada gitu, yang emang realitanya, ya, itu ibaratnya emang strategi mereka yang emang bagus gitu untuk sisi dunia. Makanya maksud gua cobalah gitu kan pelan-pelan, sama kayak gue pribadi awal sama gue ngeliat wah ternyata cara tempur mereka seperti ini loh, cara mereka mengatur beberapa hal seperti ini loh, gue ambil. Tapi ada lagi ketika gue bertanya, coba lo cari beberapa film rekomendasi Islam, karena Islam pun sudah mengajarkan politik Islam, ya kan? Islam sudah mengajarkan tata cara dan sopan santun, ya kan? Islam mengajarkan gimana sih caranya lo hidup gitu. Karena di Islam, cuma di Islam setahu gue ya, yang semua diatur sama Islam, yang semuanya diatur gitu. Jadi kayak lo masuk kamar mandi kaki kiri kan itu. Iya, kaki kiri dulu. Nah kaki kiri diatur. Coba di tempat lain ada gak yang dengan kayak gitu, ya kan? Lo mau tidur tuh suruh baca doa dulu. Lo mau makan aja harus pakai tangan kanan, ya kan? Itu diatur. Jadi mungkin kalau gue bilang teman-teman tuh belum menemukan sosok idola yang memang sesuai dengan apa ya. Kalau gue bilang mungkin karena kayak gue pribadi sama kayak Albert bilang, gue udah punya tujuan gue surga. Jadi gue cari tujuan gue surga itu dengan cara yang mengidolakan Rasul, gitu kan? Karena kayak pastilah teman-teman banyak lah mendengarkan kelak kita akan dibangkitkan dengan sesuatu yang sering kali kita lakukan. Kita akan dibangkitkan dengan sosok orang-orang yang kita idolakan. Nah kayak gitu, masa gini, mungkin kalau dulu ya, zaman dulu kayak gue suka G-Dragon misalkan kan, lu suka siapa gitu, nah lu akan dibangkitkan dengan dia, dibangkitkan dengan G-Dragon. Mungkin kalau di dunia gue fine, oke gue ngefans sama dia gitu kan, tapi ketika di akhirat dia nggak bisa apa-apa, dia kafir, dia nggak bisa bantu, dia nggak bisa berikan syafaat, bahkan kita nggak tahu dia sendiri bakal kayak gimana, gitu kan? Ya kurang lebih sih kayak gitu guys. Apa Albar ada menambahkan lagi tentang fakta-fakta yang ada di lapangan perkepopan gitu? Apalagi ya maksudnya mungkin udah semua gitu ya, udah di apa namanya di share, cuman emang mungkin ada beberapa orang yang maksudnya bilang kayak agama misalnya Islam apa sih agama doang, ibarat sampai segitunya gitu, yang
Bisa pernah mungkin ya? Iya, sampai sempat juga tadi kan si Fian ngomong banyaklah beberapa ilmu yang udah diatur di Islam, beberapa dikasih tahu juga di dalam Islam yang maksudnya bahkan kita mikir emang beneran ada ya gitu. Itu emang ada, cuman emang kita namanya pendidikan kita ini sampai sekarang pun belum dibanyakin tentang banyak ilmu-ilmu Islam yang udah ketutup. Banyak banget malah sebenarnya ilmu Islam tuh yang dulunya ada dan sekarang akhirnya ya ditutup lah dengan ilmu-ilmu yang sekarang kita ini ada gitu. Ya namanya kita manusia nggak bisa banyak-banyak kan, jadi akhirnya kita yang ibaratnya MTK segala macem tuh udah riuh banyak banget. Ya itu sih salah satu konspirasi sih gitu. Ya kayak gitu lah maksudnya ya, karena kita dari kita sendiri pun emang belum melek untuk itu. Berarti ya solusinya ya lu kepo sendiri kan. Karena setahu gue juga sama, Islam mengajarkan sejak lu dini, sejak lu lahir bahkan ya sampai nanti lu tua, lu nggak ada kata berhenti belajar. Makanya kayak kemarin konten sebelumnya tuh salah satu teman gue juga Hendro, dia bisa mengucapkan syahadat ya karena dia cari tahu dan dia belajar. Gue juga. Kayak gitu. Jadi ya kurang lebihnya sih sedikit pembahasan topik tentang apa sih yang terjadi adanya tuh di dunia dance cover gitu ya. Ini barusan Suga dan Redmond ex member BVS sedikit mengungkapkan gitu kan. Jadi ya apa ya, ini bukan ingin menjelekkan karena nggak ada, insya Allah dari ucapan gue dan Albert sedikit pun nggak ada untuk menjadikan siapapun itu, karena sampai sekarang pun ya tetap temenan ya bang. Follow tetap kan. Masih ada banyak yang untuk di dunia itu dan maksudnya kita sebenarnya lebih mengingatkan. Maksudnya kita di dunia ini tuh kita cuma sebentar. Ibaratnya 60 tahun lah paling lama, dan itu kita di 50 tahun, di 40 tahun tuh badan udah kurang nggak sefit kita di umur sekarang ini gitu loh maksudnya. Dan masa ya kita mau gadain hidup kita di akhirat nanti demi hidup kita di sementara ini di dunia. Cuma buat opa ya bang. Nah gitu lah guys. Apa ya? Oh iya, satu lagi ini gimana? Iklan bentar ya. Boleh. Insya Allah untuk Ori Apparel akan mengadakan untuk promo yang menarik banget, dan emang ini kita jarang banget kita promo. Ini promonya apa nih? Boleh. Promonya insya Allah akan dilakukan untuk pembelian beberapa piece yang harganya Masya Allah kita potong habis-habisan, dan ini insya Allah cuma ada seminggu doang. Kita mulai dari Selasa tanggal 28 Juli sampai dengan 4 Agustus. Jadi insya Allah kita bocorin untuk pembelian 3 piece itu cuma 450.000. Kapan lagi kita harga 1.200 yang dari 600.000 jadi 450.000. Jadi insya Allah pantengin aja terus ke tanggal 28 atau nggak langsung klik link bio kita. IG-nya apa dong? IG-nya apa? IG-nya Ori Apparel, klik link tuh di IG kita, di situ ada WhatsApp, ntar bisa konsultasi langsung ke admin sales kami. Admin siapa? Banyak. Ya, saya salah satunya lah. Jadi teman-teman pun bisa curhat sama Abang ya. Tapi buat nggak boleh ya. Buat yang musim ini dong yang cowok-cowok dong ya. Aki-aki ya. Ya, Abangnya dari hati opa-opa jadi aki-aki. Masya Allah ya kan. Ya gitulah teman-teman. Insya Allah mungkin dari konten saat ini sedikit banyaknya yang kita sampaikan bukan menjudge, tapi kita menjadi pengingat ya kan. Kita jadi reminder buat teman-teman semua, dan insya Allah gue pribadi mendoakan buat teman-teman yang masih ada di dunia perkepopan, kita mendoakan semoga semua mendapatkan hidayah. Kita pun yang sudah keluar tetap minta doa supaya posisi koma tetap dijaga biar ya nggak sampai terjerumus lagi kan. Karena ya itu bisikan setan tuh kuat banget, parah. Kita tuh udah melawan hawa nafsu, ditambah lagi setan ngebisikin kita gitu. Dua musuh kita. Bikin kangen jadi kan ya bang. Nah itu bahaya. Nah makanya teman-teman kalau mau hijrah nggak boleh sendiri. Hijrah harus bersama-sama gitu kan. Jadi Albar pun yang sendiri doakan biar segera bersama. Masuk ke amin. Masuk terus lah. Ini kalau nggak diberhentiin nggak bakal berhenti bang. Nggak ngoceh terus nih bang. Jadi langsung close lah. Ya dia sih yang tadi dibilang ya. Kuatkan iman, banyakin teman-teman yang memang niatnya sama, istiqomah, dan yang pasti cari sesuatu yang lebih baik, yang mungkin tadinya kurang baik diganti dengan hal yang lebih baik, dan paksakan, karena kalau nggak dipaksa ya nggak bakal bisa jalan. Paksain. Kalau misalnya emang nggak bisa paksa langsung jebret, udah pelan-pelan aja santai. Ya palingan juga kayak umur. Gak ada yang tahu tuh maut kapan datang. Betul. Siapa tahu lagi manggung nanti kan. Nah, itu.
Ngeri ya, ntar lagi lah ya, bahasa topiknya. Beda lagi berarti. Insya Allah gue abis ini bakal ngajak Radit kali ya, Bang. Iya, Bareng-bareng aja. juga Jadi biar teman kita nambah ya. terus BPS ya kan. Semoga dengan cara gini kan teman-teman juga biar dia silaturahim lah ya. Iya. Kayak gitulah orang-orang kurang lebihnya seperti itu. Gua Vian, gue Suga. Masih aja. Gua Suga undur diri, Repon undur diri juga ya. Ya, Oke, Mon. Albar pokoknya. Repon apa Emon? Elah. Ya pokoknya intinya gua undur diri, Albar gua undur diri. Kalau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Bila ada kata-kata dan kalimat yang memang baik dan bisa diambil, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari konten ini ada hikmah yang bisa diambil. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Wa jazakallah.